Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita kali hari ini, kita memasuki pada mata kuliah perekonomian Indonesia, itu pada sebab itu tentang perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kenapa? Kita perlu untuk membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah untuk lebih dekat lagi mengetahui bagaimana kita memplanning agar pembangunan daerah ekonomi daerah tersebut menjadi merata atau bagaimana kita merencanakan untuk pembangunan ekonomi daerah menjadi lebih baik untuk kedepannya. Itu pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Jadi pada pembelajaran kita pada kesempatan kali hari ini ada beberapa yang harus kita bahas pada sebab perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yakni yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, perlunya perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dan yang ketiga, ada beberapa metode-metode kuantitatif yang akan kita bahas dalam menganalisis potensi daerah. Yang keempat, tahap-tahap dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang kelima, sumber daya perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dan yang terakhir, itu informasi apa saja yang kita butuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Baik, kita masuki pada poin yang pertama, itu mengenai tentang pengertian perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah? Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki secara publik dan yang tersedia di daerah tersebut, dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Maksud dari pengertian ini adalah bagaimana kita merencanakan untuk memperbaiki sumber daya yang telah rusak agar lebih baik untuk kedepannya. Dan di sini juga kita akan bahas bagaimana perencanaan supaya kita membentuk sumber daya yang baru agar sumber daya yang berkualitas pada daerah tersebut untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi pada daerah-daerah yang dituju. Itu adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kenapa perlunya perencanaan pembangunan ekonomi daerah? Jadi, kita dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah harus adanya campur tangan dari pemerintah. Kenapa demikian? Supaya dalam proses pembangunan lebih akurat dan lebih cepat dan lebih teratur secara regulasi maupun peraturan perundang-undangan, supaya tidak adanya ketimpangan-ketimpangan ataupun tidak semeratanya perekonomian pada suatu daerah-daerah yang ada suatu negara. Jadi campur tangan pemerintah dimaksud di sini adalah untuk mencegah akibat-akibat buruk yang terjadi dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini adalah mekanisme yang sangat kejam. Mekanisme pasar ini mengakibatkan kemerataan ekonomi secara tidak merata. Jadi misalkan di daerah tersebut peningkatannya lebih tinggi, di daerah ini akan tertindas. Itu apabila tidak diikut campurkan tangan pemerintah di dalamnya, atau pemerintah tersebut tidak ikut campur dalam regulasi. Jadi akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Jadi dengan perannya pemerintah dapat meratakan sumber-sumber ekonomi pada daerah-daerah yang potensi. Jadi dengan adanya pemerintah tersebut, setiap daerah-daerah mendapatkan sumber daya yang berpotensial. Jadi dengan campur tangan pemerintah ini agar mencegah dari akibat-akibat buruk yang terjadi ulah dengan menggunakan mekanisme pasar. Baik, kita lanjutkan. Sejauh mana sih campur tangan dari pemerintah tersebut? Jadi kita lihat dari sini, cakupan campur tangan pemerintah berbeda untuk setiap daerah. Itu tergantung potensi dari daerah-daerah tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang berbeda yang saya sebut tadi. Jadi kalau dibiarkan ini berdampak kurang baik sebagai pada suatu negara. Kenyataannya kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar bukannya untuk memperkecil. Jadi kalau kita menyerahkan dengan mekanisme pasar, maka cenderung akan terjadinya monopoli. Ada orang-orang daerah-daerah tertentu yang tertindas.
itu adalah memakai mekanisme pasar. Jadi di sini tidak bisanya merata kegiatan ekonomi karena memakai mekanisme pasar. Jadi kemerataan pada suatu daerah itu tidak ada. Karena kita harus perannya dalam pemerintah untuk membentuk regulasi-regulasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Jadi karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah-daerah tertentu, maka pemerintahlah berdasarkan regulasi-regulasi akan mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi pada daerah-daerah yang ada. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pro kontra dari campur tangan pemerintah. Ada beberapa daerah yang pro terhadap campur tangan dari pemerintah dan ada juga kontra dari campur tangan pemerintah ini. Yang pro ini adalah yang bersifat positif, yang mendukung dari peran pemerintah tersebut. Sedangkan yang kontra adalah yang bertolak belakang dengan pemerintah. Yang pertama adalah yang pro, itu mekanisme pasar akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah keterbelakangan. Jadi orang yang pro atau daerah-daerah yang pro dengan campur tangan pemerintah akan memberantas sistem mekanisme pasar karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang keterbelakangan. Yang terbelakang maksud di sini adalah daerah-daerah yang tertinggal. Yang kedua adalah dalam mekanisme pasar, keputusan didasarkan oleh metode trial dan error. Jadi dalam mekanisme pasar ini tidak ada yang namanya kemerataan di dalamnya. Jadi mekanisme pasar mana yang lebih kuat, dia yang akan mendapat potensial yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru berkembang. Ya, yang keempat adalah menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah supaya kenapa menghemat dari pengeluaran pemerintah karena misalkan daerah B yang memiliki daya saing yang maju dan daerah B yang memiliki daya saing yang rendah, maka daerah A tersebut akan membantu daerah B yang tertinggal. Yang kelima adalah ekspansi ekonomi yang hanya terpusat di beberapa daerah tertentu, hanya akan membawa masalah baru. Jadi maksud dari poin 5 ini, ketika ekonomi ini hanya terpusat pada suatu daerah, maka banyak masalah-masalah baru yang tertinggal. Kenapa ya masalah-masalah baru itu sebut banyak daerah-daerah yang berdampak keterbelakangan atau tertinggal atau sama sekali tidak mendapat kemerataan ekonomi. Itulah yang disebabkan oleh mekanisme pasar apabila daerah tersebut hanya yang dituju gitu. Dan ada juga yang kontra. Yang pertama adalah mekanisme pasar mampu menciptakan harmonis antar daerah. Dan yang kedua adalah campur tangan pemerintah akan mempengaruhi efisiensi ekonomi. Yang ketiga adalah campur tangan pemerintah dianggap membantu yang gagal, menghukum yang sukses. Ini adalah orang-orang yang kontra terhadap campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kita lanjutkan dengan implikasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan sosial. Jadi yang pertama ini adalah pembangunan ekonomi daerah sangat memerlukan tentang pemahaman dari pemerintah daerah agar bagaimana hubungan antar daerah dengan pemerintahan. Yang kedua adalah sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya. Yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Jadi melihat dari kondisi secara global, misalkan suatu negara dampaknya lebih baik, tetapi belum tentu di daerah-daerah tersebut akan dinilai sangat baik. Karena banyak daerah-daerah, contohnya di Indonesia sendiri, daerah-daerah yang masih banyak tertinggal. Daerah-daerah yang masih banyak yang terbelakangan sosial dan pendidikan. Jadi kita jangan melihat secara global bagaimana kondisi ekonomi, tetapi lihatlah ke beberapa daerah. Masih adakah daerah-daerah yang tertinggal atau masih adakah daerah-daerah yang masih belum mengenyam pendidikan, maka negara tersebut belum bisa dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang ketiga adalah perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, administrasi, dari administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas. Biasanya sangat berbeda dengan tingkat daerah dan sangat tersedia pada tingkat pusat. Jadi perangkat kelembagaan ini sangat dibutuhkan oleh pemerintahan daerah. Itu diterapkan pada saat ini Indonesia itulah otonomi daerah. Jadi
pemerintah Indonesia sudah lama menerapkan otonomi daerah agar pemerintah daerah masing-masing bisa mengambil sikap atas keputusan-keputusan yang ada pada pemerintahan. Jadi perangkat ini yang disediakan oleh pemerintah supaya adanya otonomi daerah pada daerah-daerah yang ada di negara Indonesia. Dan yang moto dari pemerintah dalam perencanaan ekonomi daerah adalah perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat kita lakukan. Itu adalah moto dari pemerintah sendiri dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kita lanjut dengan tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama adalah itu menurut Bekeli, itu dari buku pembangunan ekonomi dalam skala makro, ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data. Yang kedua adalah pemilihan strategi pembangunan daerah. Yang ketiga pemilihan proyek-proyek pembangunan. Yang keempat pembuatan rencana tindakan. Dan yang kelima penentu rincian proyek. Dan yang keenam persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi. Jadi tindakan yang pertama adalah kita harus mengumpulkan data di lapangan bagaimana kondisi daerah tersebut. Yang kedua adalah pemilihan daerah-daerah yang strategi dalam pembangunan daerah. Yang ketiga adalah pemilihan proyek-proyek apa atau infrastruktur apa yang diperlukan atau pembangunan apa yang diperlukan oleh daerah tersebut. Yang keempat adalah pembuatan rencana tindakan. Dari sini setelah kita nampak gambaran dua daerah tersebut, baru kita membuat planning atau perencanaan atas tindakan yang kita lakukan untuk pembangunan daerah. Yang kelima adalah penentuan rincian proyek. Jadi penentuan rincian proyek ini adalah berapa sih anggaran dan sebagainya. Berapakah infrastruktur ini yang akan menghabiskan anggaran biaya. Yang keenam adalah mempersiapkan perencanaan secara keseluruhan dan implemental. Jadi di sini setelah poin 1 sama 5 barulah kita melakukan perencanaan yang telah kita planningkan. Itu adalah tahap-tahap dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dan ini sudah. Yang selanjutnya adalah skema perencanaan model ideal. Yang pertama kita melakukan perumusan masalah. Yang kedua perumusan sasaran. Yang ketiga identifikasi pilihan dan akan mengkomparatif asesmen atau perbandingan. Yang kelima adalah implementasi atau penerapan. Yang keenam adalah implementasi juga penerapan, serta yang ketujuh evaluasi yang apa yang kita lakukan dalam skema perencanaan. Barulah di sana sumber-sumber perencanaan akan dilaksanakan. Di sini kita lihat sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah. Jadi pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Bagaimana masyarakat menciptakan lingkungan tersebut sejahtera atau lingkungan tersebut bisa dipandang lebih baik atau bermarwah. Itu ada lingkungan fisik. Bagaimana masyarakat daerah atau pemerintah daerah dapat menciptakan daerah tersebut lebih maju, lebih berkembang, dan lebih lancar dalam kegiatan ekonomi yang tampak dengan panca indera. Itu adalah lingkungan fisik atau lingkungan sekitar yang kita rasakan. Yang kedua adalah lingkungan regulasi, bagaimana kondisi perundang-undangan atau peraturan-peraturan daerah tersebut dalam mengatur kebijakan-kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah tersebut. Adanya lingkungan regulasi, maka selain lingkungan fisik, maka diperlukan adalah lingkungan regulasi. Kenapa dipentingkan lingkungan regulasi? Karena suatu daerah kalau tanpa adanya regulasi atau tanpa adanya perundang-undangan, maka kacaulah pada suatu daerah tersebut. Dengan regulasi, maka teraturlah hidup pada daerah tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan attitudinal. Apa yang maksud dengan attitudinal ini adalah itu attitude bagaimana kondisi masyarakat atau sikap dari masyarakat dalam merencanakan untuk pembangunan daerah tersebut. Apakah masyarakat itu ada pro atau kontra, maka diperlukan attitude atau sikap dari masyarakat dalam pembangunan daerah. Jadi yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lingkungan sehat, pemerintah daerah menggunakan sumber daya pembangunan yang utama. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah informasi yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan ekonomi pembangunan daerah. Yang pertama adalah data kependudukan. Itu sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dikarenakan dengan data kependudukan kita bisa melihat berapa potensi dari masyarakat di sekitar daerah tersebut.
berapa padat daerah tersebut, dan apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Yang kedua adalah kondisi pasar tenaga kerja, bagaimana tingkat ketenaga kerjaan pada daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat ketenaga kerjaan, maka produktivitas pada daerah tersebut semakin baik. Maka nilai produksi barang dan jasa juga semakin baik, dan pendapatan pada daerah tersebut juga semakin tinggi. Yang ketiga adalah karakteristik ekonomi, bagaimana industri-industri atau bidang-bidang ekonomi yang dijalankan pada daerah tersebut. Yang keempat adalah kondisi fisik atau lokasional, bagaimana keadaan daerah tersebut, apakah daerah tersebut masih banyak tempat-tempat atau industri-industri yang kita lihat terbengkalai, atau daerah-daerah tersebut banyak yang belum bisa kita lihat dalam keadaan berkembang atau maju. Yang kelima adalah layanan jasa bagi masyarakat. Di sini kita perlukan adalah bagaimana kondisi layanan di sana dari segi pemerintahan, dari segi kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana kondisi di sana. Jadi informasi-informasi ini yang kita perlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kita lanjut di sini yang terakhir. Di sini mengenai tentang identifikasi daerah tertekan, atau yang ini adalah cara pengukuran bagaimana daerah tersebut bisa dikatakan daerah baik atau buruk. Jadi kita melihat dengan menggunakan metode tipologi klasen. Ini bisa kita olah ya di aplikasi SPSS mengenai identifikasi daerah tertekan atau menggunakan metode tipologi klasen. Ya, ini kita bisa melihat mana yang daerahnya makmur dengan kita olah data dari sumber-sumber yang di sini. Sumber-sumber yang kita dapatkan dari perencanaan pembangunan daerah, maka kita input dalam suatu program, bisa program SPSS dan selainnya, maka bakal muncul mana daerah yang makmur, mana yang daerah tertekan dan dalam proses pembangunan, mana daerah yang makmur yang menurun, dan mana daerah tertekan. Jadi sini kita lihat. Yang tipe 1 adalah misalkan ada beberapa daerah yang masuk ke dalam tipe 1 itu daerahnya sudah makmur dan sudah berkembang dan maju. Yang kedua adalah daerahnya tertekan. Daerah tertekan ini adalah banyak daerah-daerah yang masih berusaha untuk dalam proses pembangunan, tetapi masih banyak yang tertinggal. Yang ketiga adalah daerah yang makmur tetapi menurun. Awalnya daerah tersebut berkembang, tapi sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan, maka mengalami penurunan pada daerah tersebut. Yang keempat adalah daerah tertekan. Daerah tertekan ini adalah daerah-daerah yang banyak ketertinggalan. Jadi inilah cara pengukuran dalam pemilihan perencanaan ekonomi daerah dengan menggunakan metode tipologi klasen. Baik, sekian terima kasih. Misalkan ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, silahkan kita diskusi di grup WhatsApp atau di grup yang telah kita sediakan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Kita akhiri dengan selamat belajar. Kita akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdiskusi bersama-sama.